Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abidin Berbagi. Di sini saya mau membagikan cara cek mobil bekas. Pasti di sini kalian banyak yang belum tahu atau mungkin yang belum mengerti. Kalau untuk para suhu-suhu nggih ngapunten, ini cuma sekedar berbagi, saya juga masih belajar. Oke, untuk di sini rencananya saya mau mengecek Honda Mobilio Matic. Mungkin kalian yang ingin mengecek mobil bekas bisa pakai cara saya, karena menurut saya ini yang paling gampang dan simple. Untuk cara yang pertama, kita buka kap depan dulu. Di sini tujuannya biasanya saya cek langsung mesinnya dulu sebelum ke dalam. Jadi di sini saya sudah mengetahui untuk kilometer mobil ini tuh sekitar 15.000, dan pasti kita bisa mengira-ngira untuk kondisi mobil kilometer 15.000 itu seperti apa kondisi mesinnya. Kalau untuk dilihat secara kasat mata dari atas tidak ada kebocoran, jadi di sini kita cek langsung ke bawah, karena bawah itu yang biasanya sering terjadi kebocoran. Di sini dilihat aman ya. Bak oli aman untuk sealnya, terus ini ada crankshaft belakang ya, aman ya. Di sini nggak ada kebocoran, jadi di sini seal bak olinya aman, seal crankshaftnya aman juga. Dan di sini kalian lihat-lihat aja, jika kalian bingung yang penting itu ada kebocoran berarti itu tidak aman. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita coba cek oli mesinnya, apakah oli mesinnya itu ada yang berkerak atau berlumpur. Caranya tinggal buka aja tempat isi oli. Nah, di sini kalian bisa lihat, ditengok, bisa pakai flash HP ya. Nah, di situ tuh kelihatan mesinnya masih bersih putih, berarti ini dalamannya itu masih aman gitu lah ya. Biasanya itu untuk kilometer 100.000 ke atas itu udah mulai kuning kayak gitu. Dan apalagi sembarangan memakai oli ya. Di sini kalian juga harus cek juga seal-seal yang dari atas. Nah, jadi di sini saya nggak akan menjelaskan satu-satu bagiannya. Yang penting kalian cek aja sambungan antara bagian-bagian mesin, ada rembesan atau enggak. Jadi di sini kalian bisa bandingkan kilometer yang ada di speedometer itu dengan kondisi mesin. Di sini kan kilometer 15.000. Jadi di sini wajar lah kalau nggak ada rembesan kayak gitu. Tapi kalau untuk part atas, kalau misalnya ada rembesan itu nggak separah bagian bawah. Untuk pengerjaannya pun agak lumayan mudah seperti itu. Dan di sini juga kalian jangan lupa untuk mengecek engine mounting ya. Jadi di sini tuh karet untuk menyangga mesin, jadi mesinnya itu biar nggak oblak kayak gitu. Di sini kalau bermasalah itu ada ganjel atau ada bekas bukaan. Kemudian cek juga olinya. Nah, untuk cek oli di sini tuh pasti banyak yang udah tahu lah ya. Jadi di sini tuh ada titik 2. Kalau olinya di titik yang kedua itu berarti aman. Tapi kalau olinya itu turun di bawah titik yang kedua itu agak bahaya. Kalau di atasnya juga bahaya, mungkin dituangin lagi kayak gitu. Dan jangan lupa juga dicium. Nah, itu bau kebakar atau masih bau wangi. Biasanya kalau baunya udah menyengat kebakar itu dan warnanya bukan kuning lagi, agak hitam, itu udah waktunya ganti oli. Jadi juga dilihat dari buku servisnya kapan terakhir ganti oli. Kelicinannya juga dicek di tangan, itu masih licin atau enggak kayak gitu. Dan yang kedua di sini langsung aja untuk mesin udah ya, kita langsung coba ke bodi. Di sini kebetulan kapnya dibuka, kita cek kap dulu. Kapnya kita cek di sini dari seal-sealnya itu, dari lipetan-lipetan platnya itu apakah ada yang mencurigakan gitu aja sih. Nah, karena kita di sini kan ceknya seadanya, kita orang awam lah kayak gitu, jadi kita cek kilat kayak gitu. Dicek aja ada yang mencurigakan atau enggak. Kalau pasti beda antara asli sama enggak, itu pasti beda. Misalnya didempul atau di repair itu pasti beda.
Dan di sini tuh ada bautnya. Itu baut kalau habis dibuka itu pasti ada lecetnya, pasti ada lecetnya. Nah, terus dari sini tuh ada yang bulat-bulat itu kayak sambungan part, itu juga kalian dicek. Ceknya tuh keseluruhan, termasuk di rongga roda itu kalian cek juga, takutnya habis nabrak parah kayak gitu. Nah, ini juga kayak baut-bautnya ada yang bengkok enggak, ada yang ngelipet enggak, radiator juga kalian lihat pernah diganti atau enggak, aslinya apa enggak kayak gitu. Biasanya kalau habis nabrakan pasti radiatornya juga bengkong kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus cek juga. Jadi di sini ceknya juga harus santai. Nah, terus ini juga ada bagian dari kaki-kaki, kalian cek juga apa oblak atau enggak. Biasanya kalau oblak itu dia bunyi nanti kalau buat jalan. Nah, terus kita pelan-pelan. Nah, ini ya ada bulat-bulatnya ya. Ini kalian cek juga, takutnya habis nabrak dari samping atau apa kayak gitu. Itu biasanya kalau repair itu bulatnya udah nggak normal kayak gitu. Dan aki juga kalian cek juga. Kalau aki sih nggak terlalu masalah ya, kita bisa beli kayak gitu. Ini kalau ini sih masih 15.000, jadi masih aman lah kalau menurut saya. Kondisi di dalam juga aman, minyak rem penuh. Nah, di sini untuk dari pabrik bulat-bulat itu masih utuh bulat-bulatnya, jadi nggak ada repair sama sekali ini. Kemudian dari radiator juga nggak ada, dari palang depan juga nggak ada yang melipet dan mencurigakan. Sepertinya sih aman untuk kondisi depan ya. Sekarang kita masuk ke dalam, kita cek di dalamnya. Jadi di sini langsung kita hidupin. Nah, di sini itu dari indikator juga kalian bisa melihat seperti kayak baterai dan lain-lain. Terus di sini ada, nah di sini kan habis dikontak nyala, terus kayak baterainya mati. Itu berarti normal untuk keadaan baterainya kayak gitu. Maksud saya baterai di sini adalah aki ya. Mungkin dari jalur pengisiannya rusak atau apa, itu bisa dicek di situ. Untuk kilometer sesuai ya. Di sini saya coba langsung putar setangnya ya. Di sini kita putar-putar saja sambil kita dengarkan ada bunyi aneh atau enggak gitu. Kalau misalnya ada bunyi aneh berarti itu ada yang rusak dari power steeringnya kayak gitu. Nah, habis itu di sini kita coba belokkan ke kanan dulu, kita cek roda kanan, kita cek stabilisernya dulu. Ini stabiliser ya, yang naik ke atas ini stabiliser. Di sini kalau oblak itu berarti udah waktunya ganti ya. Nah, di sini untuk sealnya nggak apa-apa juga, dan stabilisernya juga nggak apa-apa, karet-karetnya nggak apa-apa. Jadi untuk stabiliser di sini aman. Nah, kemudian setelah itu coba kita cek untuk drive shaftnya. Di sini apakah ada kebocoran atau rembesan kayak gitu. Nah, kalau di sini enggak kelihatan ya dari kamera ya, tapi kalau saya lihat di sini nggak ada apa-apa, nggak ada kendala, aman-aman, kering kayak gitu. Kemudian kita cek juga untuk terotnya ya. Jadi terotnya itu di bagian belakang, dia yang mendorong untuk ban itu berbelok ya. Di sini juga coba kalian oblak-oblak, kalau nggak oblak berarti aman. Kalau ini saya cek aman ya, kenceng semua. Dan jangan lupa itu shock depan juga kalian cek ada bocor atau enggak. Kalau bocor ya pastinya keluar biaya lagi untuk beli shock depan ya. Di kanan kiri ngeceknya seperti itu. Jangan lupa, jangan kelewat juga untuk pengecekannya. Nah, ini kita balikan dulu sambil kita dengarkan lagi apakah ada bunyi dak dak dak. Kalau nggak ada berarti aman, kita luruskan aja. Oke, kita coba lanjut cek bagian dalam layarnya. Coba kita hidupkan AC. Sini kita cek AC-nya dingin atau enggak, ataukah ada
ada yang harus dirawat dari AC-nya, kita fullkan saja. Untuk freonnya di sini, kualitas dinginnya kita dinginkan, kemudian audio juga kita nyalakan. Coba di sini pakai double din ya, di sini ya kita nyalakan juga. Oke, kita tutup jendelanya sambil kita coba cek power windownya berfungsi semua atau enggak. Di sini saya cek dari pintu pengemudi ya. Untuk dari pintu pengemudi di sini keadaannya normal, jadi bisa naik turun semua. Nanti juga kalian cek satu-satu dari pintu sebelah kanan kiri belakang juga kalian cek kayak gitu. Oke, kalau kalian rasa normal dan aman, ini sedikit aja udah rasanya udah dingin ya, berarti ini normal ini hasilnya. Ini berarti baru berapa menit loh udah dingin kok, berarti ini jos, ini mantap ini berarti. Coba kita cek double dinnya normal atau enggak. Ternyata sambil kita dengerin musik. Kemudian di sini kita cek juga untuk handle rem tangan dan handle persneling ya. Di sini tuh keadaannya masih bagus atau enggak. Soalnya dari sini tuh nggak bisa tertipu ya teman-teman. Kalau di sini kan kilometer 18.000. Kalau kilometernya diputar dari handle handrem itu pasti udah agak halus gitu loh, karena di sini kan motifnya motif jeruk kan, pasti udah halus gitu loh, termasuk untuk handle persneling kayak gitu. Oke, terus di sini kita cek juga untuk mendukung data speedometer tadi ya, kilometer ya. Pedal di sini kebetulan metek ya, kita cek aja pedal gas dan remnya itu udah aus atau enggak. Ya sekarang misalnya kilometer 18.000, ternyata pedal rem dan ininya aus kan ya, berarti mencurigakan. Kemudian kita cek juga apakah kaki kursi. Nah kaki kursi itu biasanya berkarat, kalau habis kena bekas banjir gitu dia berkarat biasanya. Itu kalian bisa cek bawahnya, lantai-lantai itu kalian cek, kalau ada yang berkarat dari baut-bautnya itu pasti bekas banjir gitu. Nah itu trik simpelnya sih. Kalau mungkin kalau teman-teman mekanik pasti lebih handal lah ngeceknya ya, gila-gilaan kayak gitu kan. Ini cuma sekedar ngecek orang awam kayak gitu. Kemudian kita cek juga belakangnya, apakah pernah diserondol dari belakang. Itu tinggal kalian buka belakang, terus kalian cek di sini, kalian tarik karetnya, kalian cek di sini. Ini di sini tuh keadaannya bagus atau enggak. Jadi di sini las-lasannya itu masih bulat-bulat gitu ya. Kalau aku nyebutnya sih las-lasan gitu. Jadi bawaan pabrik. Kalian cek muter aja nggak apa-apa, tapi kalau yang paling riskan itu biasanya bawah kan. Kalau atas ya aman-aman aja. Ini juga kan kayak gini loh. Ini tuh aman ini. Ini kalau untuk mobil emang kayak gini. Rata-rata mobil itu di sini sambungannya jelek, kurang mantap juga kayak gitu ya, platnya kayak gini. Nah itu ya masih bulut-bulut ya, walaupun lipatnya agak jelek. Tapi kalau mobil emang wajar seperti itu. Pintunya juga kalian cek ya, ada yang mencurigakan atau ada yang didempul. Dan untuk tambahan kayak seal itu ya, itu sealnya itu kalau kalian tekan pakai kuku itu empuk. Kalau dempul itu pasti keras ya. Sini kalian cek itu dengan teliti, sabar, santai aja kalian cek. Di showroom juga kalian cek juga, jangan asal sikat aja ya. Jadi di sini ceknya pelan-pelan aja, santai gitu. Dan kita juga cek bodinya. Di sini kita cek ke kasat mata aja, nggak usah pakai alat. Nah, biasanya itu kalau warna-warna kayak gini tuh, kalau misalnya dicat baru, cat ulang pasti kelihatan. Jadi cat asli pabrik sama enggak itu kelihatan. Kalian juga lihat juga, yang kalian misalnya ada yang mencurigakan, kalian ketuk aja. Kalau itu habis didempul itu suaranya itu pasti beda. Kayak gitu loh. Kalian cek aja, terutama bagian pojok-pojok pintu ya. Di sini juga ada sealnya juga, kalian juga cek juga gitu loh.
Jadi kalian ngeceknya itu pelan-pelan aja. Oke. Nah di sini tuh aman sih, kalau saya ketuk-ketuk juga aman. Untuk catnya juga tak lihat dari kasat mata juga aman kayak gitu loh, nggak ada dempul. Pintunya juga aman kayak gitu. Ya berarti masih oke lah dengan kilometer 18.000 gitu loh. Kalau ada apa-apa kan patut dicurigain kayak gitu. Kalian cek juga ya untuk sok belakang itu ada rembesan atau enggak. Kalau anda rembesan ya berarti waktunya ganti, gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Kalau sok itu bisa dilihat tuh, kalau rembes itu pasti ada olinya di bagannya, dan itu dibersihkan sama nggak dibersihkan itu kelihatan kok gitu. Oke, di sini udah lengkap ya. Nah, kemudian kita cek kaca. Di sini kalian samakan. Misalnya ini kan mobil Honda ya, yang ngeluarin biasanya Honda sendiri. Jadi ada lambangnya H kayak gitu. Jadi depan, samping, belakang, samping kanan kiri itu kalian cek semua. Itu serinya sama atau enggak, yang ngeluarin sama atau enggak. Pasti kalau pernah diganti itu pasti berbeda kayak gitu. Walaupun diganti dari dealer resmi itu pasti berbeda kayak gitu. Oke, mungkin sekian video dari Abidin Berbagi untuk kalian yang mau membeli mobil bekas. Semoga ini bermanfaat ya, untuk ilmu atau tambahan pengetahuan untuk mengecek mobil bekas. Secara umum untuk pengecekan mobil bekas sendiri itu sama ya, komponen-komponen mesinnya juga sama, komponen-komponen kaki-kaki dan bodi itu sama. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.